Hari ini kita akan membahas tentang hal yang harus diketahui klien atau pengantin sebelum menentukan mau vendor yang roll-rollan atau yang paketan. Oke? Jadi yang bingung, wah, ini roll-rollan mau paketan ya? Milih mana ya? Nah, ini kita bahas. Oke, sebelum itu kita bumper dulu. Untuk yang pasangan yang belum menikah, rorolan atau paketan. Nah, kita ada plus minusnya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, masalah harga. Nah, harga ini tentu saja sangat krusial ya bagi teman-teman calon pengantin. Tentu saja harga akan menjadi faktor penentu utama dalam menentukan sesuatu. Dan jangankan untuk foto pernikahan ya, apapun lah ya, untuk kita dalam sehari-hari membeli makanan, membeli apapun, tentu saja harga adalah prioritas nomor satu untuk memutuskan. Kembali lagi, jadi masalah harga rorolan tentu dia akan cenderung jauh lebih murah daripada foto yang paketan. Bayangkan saja rorolan itu per rollnya biasanya kalau di Blora sekitar 225 atau 250, tentu saja ini tergantung kota masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau roll-rollan itu tentu saja jauh lebih murah. Teman-teman pengantin bisa untuk fotografer yang menyediakan paket roll-rollan itu bisa misal pesennya cuma 3 roll. Berarti 3 roll 3 kali 2 anggap saja 250.000. Nah, berarti 3 kali 250.000 sehingga 750.000. Bayangkan, teman-teman bisa meng-hire fotografer pernikahan cukup dengan 750.000 saja. Itu pun biasanya sampai rampung ya, sampai selesai. Nah, dari segi harga itu dia modelnya kayak kayak eceran gitu loh. Misalnya beli satu roll 250, beli 2 roll 500.000, beli 3 roll 760 dan seterusnya tergantung berapa yang disepakati gitu. Jadi yang pertama tentang harga itu untuk yang rollan. Kalau paketan itu biasanya harganya lebih mahal dari yang rollan teman-teman. Nah, yang paketan itu biasanya dia mulai 1,5 juta. Ini kita bicara pengalaman ya. Mungkin setiap vendor, setiap kota akan berbeda, tapi harga paketan cenderung lebih mahal daripada yang rollan. Nah, jadi gimana? Sudah ada gambaran perbedaan rollan dan paketan? Lanjut, yang kedua yaitu tentang kelengkapan file. Kelengkapan file ini merupakan krusial sebetulnya bagi teman-teman yang care terhadap sebuah dokumentasi. Tentu saja ini sesuaikan dengan tadi ya kebutuhan teman-teman. Misal yang pertama kita bahas kelengkapan file di fotografer rollan. Nah, pada dasarnya fotografer rollan itu dia terbatas sesuai dengan yang dibayar. Maksudnya gimana? Misal fotografer tersebut dibayar atau disepakati 2 roll. 2 roll itu setara misal 80 file. Nah, 80 file itu biasanya mengcover dari awal sampai akhir. Ada yang seperti itu, ada yang tengah-tengah sudah nggak bisa. Nah, jadi bayangkan saja teman-teman, misal tadi 80 file, hanya 80 file, kemudian mengcover acara dari awal sampai akhir. Tamune wis piro, kemudian ijab, kemudian pose, kemudian ada yang lain-lain. Tentu saja menurut kami ini nggak cukup untuk menghandle atau ekspektasi teman-teman untuk wah file lengkap ini ketika 80. Tidak. Sangat-sangat bagi kami sangat-sangat tidak lengkap. Karena kenapa? File yang lengkap itu banyak banget ya. Pertama dari pagi misal dekor kosongan itu nggak hanya sekali jebret ya. Misal dari depan pelaminan, kemudian dari samping kiri, samping kanan, kelihatan atas, itu berapa? Itu sudah 4 loh. Baru dekor kosongan, belum kursi kosongan. Jadi kan
kita ingin memperlihatkan, misalnya fotografer paketan ingin memperlihatkan suasana di pagi hari ketika masih kosongan. Nah, kursinya diberikan kosongan, nah itu kan sudah mengurangi jatah ketika kita mengaplikasikan roll-on tersebut kan ya. Itu baru pagi hari ya. Terus kemudian lanjut ke persiapan. Persiapan itu ada persiapan manten cowok, mungkin persiapan manten putri, kemudian dia pas beauty shoot. Wah, tentu saja bagi fotografer roll-on atau yang teman-teman yang mengambil paket atau mengambil sistem roll-on tentu harus siap-siap ketika fotografer cuma 1 jebret, 2 jebret, selesai. Nah, gitu ya. Semoga saja 1 jebret, 2 jebret itu sudah cukup mewakili dan sudah cukup untuk mengatasi ekspektasinya teman-teman. Tapi begitulah roll-on, memang harus hemat karena kan tentu saja fotografer roll-on itu teman-teman kan pasti berharap untuk sampai ke acara akhir kan ya. Maka dari itu sekali jebret selesai. Kemudian pas ijab misalnya, ijab pas jabat tangan 1 jebret selesai. Ya sudah 1 jebret selesai itu, atau mungkin lebih, tapi nanti kan jika lebih dari 80 file itu akan direduksi sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kesepakatan gitu. Jadi soal kelengkapan file, fotografer paketan cenderung lebih lengkap karena dia tidak terbatas di jebretannya. Jadi sudah wes kabeh pokoknya kabeh, nggak akan hemat-hemat, nggak akan mikir-mikir untuk menjebret karena ya sudah kita dibayar dari awal sampai akhir paketan seperti itu. Oke, yang ketiga, tentu saja ini tidak mengeneralisir semua fotografer roll-on, cuma berdasarkan pengalaman saya yang dulu menggeluti fotografer roll-on itu cenderung datangnya itu lebih mepet daripada fotografer yang paketan. Logikanya seperti ini teman-teman. Tentu saja misal ijab jam 9, fotografer roll-on itu datangnya, atau saya dulu datangnya itu ya setengah jam itu baru datang. Karena memang mempersiapkan sebelum acara, misal sebelum ijab itu ada rias misalnya. Rias itu ya hanya difoto rias, kemudian kalau ada manggolo ya difoto manggolonya, kemudian ijab ya sudah ijab gitu. Tapi kalau fotografer paketan itu biasanya dia akan lebih pagi. Nah, gitu ya, datangnya lebih pagi. Kenapa? Karena banyak hal yang harus didokumentasikan. Misal kayak tadi dekorasi kosongan, kemudian kursi-kursi yang masih belum ada tamu atau keluarga, kemudian keadaan hiruk pikuk di situ, seperti apa suasananya. Kemudian biasanya juga fotografer paketan itu memfoto baju, kemudian mahar, undangan, terutama baju itu kan memfotonya kan ya di awal gitu loh. Di awal perlu persiapan, perlu cari angle yang bagus seperti apa. Maka dari itu fotografer paketan cenderung lebih pagi datangnya. Nah, udah kebayang ya yang ketiga ya. Jadi datangnya itu biasanya fotografer paketan lebih pagi daripada fotografer yang roll-rollan. Yaitu kita sama sekali tidak mendiskreditkan fotografer rollan dan mengunggulkan fotografer yang paketan. Hanya saja ini pengalaman pribadi yang saya lalui sendiri ya. Jadi fotografer paketan ini yang keempat, itu biasanya dia lebih kreatif. Kenapa? Ya tadi karena fotografer paketan tidak dibatasi teman-teman. Tidak ada pembatasan misal jebretannya, wah aku jebretannya wis piro ya. Nah kalau fotografer paketan karena dia kesepakatannya dengan teman-teman, dengan pengantin atau dengan perias itu sesuai dengan misal
fotografer 3 roll misalnya 120 file, tentu saja dia agak akan jor-joran. Jor-joran ini maksudnya ya dia akan lebih hati-hati gitu loh dalam menjepret, karena semakin dia jepretnya banyak, tentu saja dia akan semakin rugi. Karena ya ngapain juga jepret misalnya 200, lawang yang dibayar cuma 120, tau kan gitu. Jadi secara kreativitas memang fotografer paketan akan lebih kreatif secara angle, kreatif secara hasil ya. Kreatif secara misal teknik-tekniknya itu dia akan lebih banyak untuk mengaplikasikan daripada fotografer rollan yang memang dari awal terbatas gitu. Belum tentu fotografer rollan nggak bisa ya, tapi memang dia menghemat. Tapi ya kita harus menyesuaikan dengan harganya juga kan ya. Masa ya kita misalnya 100 kita beri 500 kan yo rasanya akan sangat eman-eman di kita gitu. Jadi kita sesuai kesepakatan bahwasanya memang ya seperti itu. Oke, itu dia tadi 4 perbedaan fotografer rollan dan fotografer yang sudah paketan. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Semoga teman-teman juga lebih cermat dalam menentukan, tentu saja sesuai kebutuhan. Semua punya keunggulan, semua juga punya kekurangan. Tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jika teman-teman ada tambahan lagi, silahkan komen di bawah. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk semua. Oke, jangan lupa like, subscribe channel ini supaya lebih berkembang ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.